waktu, momen bagi anak-anak muda untuk celik mata gitu. Bahwa Hmm. apa yang lu yakinin tentang agama yang lu pegang itu bener apa kagak. Gimana pun juga bagian dari perjalanan iman adalah bertanya tentang apa yang saya yakini ya. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio dan kita akan ngobrol-ngobrol singkat dan seru tentunya selama 30 menit ke depan dengan narasumber yang memang lagi nggak ada di studio kali ini, tapi mungkin suatu saat kita bisa undang ke studio. Langsung aja ada Pastor Joy Manik dari GKI di Surabaya. Halo Bang Joy, apa Halo, kabar? brother. Iya. Baik-baik, puji Tuhan. Puji Baik-baik. Tuhan. Nah, hari ini kita mau ngobrol yang seru nih. Jadi, tentunya mungkin para pemirsa juga udah sering banget kali ya. Ini udah hal yang viral di sosmed beberapa waktu terakhir dalam minggu-minggu ini tentang Kristen progresif gitu kan ya. Nah, kali ini kita mau ngobrol dengan Bang Joy Mani karena beliau juga adalah selain seorang pendeta, hamba Tuhan, tapi juga seorang dosen dari UKP, Universitas Kristen Petra di Surabaya. Wah, pastinya kita akan mendapat penjelasan yang lebih tepat ya karena memang dari akademisi yang mengajar teologi gitu. Oke, mungkin di awal kita langsung aja mau nanya nih sama Bang Joy. Kira-kira menurut Abang apa sih yang bisa didefinisikan dari yang namanya Kristen progresif itu sendiri? Karena anak-anak muda dan orang-orang yang awam tuh bingung, emang apa sih Kristen progresif itu gitu kan? Mm-mm. Coba mungkin Oke, boleh ini Bang, oke, jelaskan. thank you ya. Sebelumnya salam kenal buat teman-teman semua yang menyimak channelnya dari GKS Light to the Nation ya. Bro Hosea juga yang sudah invite dan semua tim. Saya mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan ini. Oke, saya langsung aja ya. Mungkin sebelum menjawab tadi pertanyaan dari Brother Hosea tentang apa itu Kristen progresif. Mungkin saya mau disclaimer atau sekaligus klarifikasi dan lain sebagainya ini penting sekali karena pembahasan tentang ini bukan untuk menyesat-nyesatkan orang gitu, jadi kelompok Iya, tertentu. Karena kita itu kan harus belajar gini ya, harus belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarin ya. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan kasih betul itu kan betul. melampaui batas-batas dan benteng-benteng tertentu. Ya, Termasuk juga melewati batasan pandangan-pandangan yang berbeda ya, bahkan yang berbeda agama dan keyakinan juga, bahkan Tuhan Yesusnya mengajarkan berdoa buat musuh. Jadi itu udah confirm banget. Jadi mungkin ya, diskusi hari ini kita mau mau highlight dulu itu supaya percakapan ini nggak jadi kayak blunder gitu. Jadi kayak kita tuh mau merasa yang paling baik, paling paling bisa, paling tahu dan seterusnya gitu. Ini kan juga buat anak-anak muda jadi pesannya negatif ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mau mengapresiasi dimanapun saya waktu podcast gitu ya, waktu diundang, saya mau ngomong ya ini khususnya buat brother kita sebut aja ya, brother Brian ya, Siawarta ya. Kita sih appreciate banget ya dengan pandangannya walaupun sekali lagi kita sangat berbeda bahkan bertolak belakang, tapi saya bersyukur karena ini ada di dalam providensia Tuhan ya, pemeliharaan Tuhan yang membuat kita tuh kemudian kayak wake up gitu loh, kayak kayak sebuah waktu momen bagi anak-anak muda untuk celik mata gitu. Bahwa hmm, apa yang lu yakinin tentang agama yang lu pegang itu bener apa kagak gitu kan. Kalimat itu kan apa ya, dia kan ngomong, "Ayo hari ini kita mempertanyakan tentang apa yang kita yakini." Gue sih setuju banget gitu loh, karena gimana pun juga bagian dari perjalanan iman adalah bertanya tentang apa yang saya yakini ya. Walaupun sekali lagi betul. ya, keyakinan kita di dalam kekristenan ini gini, kita itu bisa percaya karena Tuhan terus menganugerahkan kita dulu gitu loh. Jadi Ya, anugerah iman itu baru kita belajar untuk percaya dan hmm, seterusnya. Ya, oke, nanti kita akan coba elaborasi itu. Tapi itu dua hal yang saya mau singgung dulu di depan supaya kita ini belajar untuk tidak jadi orang yang apa ya, preman teologis ya. Jadi diomong-omongin sana sesat, sini sesat. Karena gue juga dulu gitu, maksudnya gue tuh capek gitu ya jadi anak muda dulu kepahitan sama gereja. Kayak pendeta tuh cuma bisa nyala-nyalain doang gitu. Kayak gereja A tuh yang paling benar, gereja B paling benar dan seterusnya. Dan gue nggak mau
pesan itu tuh muncul di podcast kita, nggak mau. Jadi Iya, kita iya, iya. sepakat dulu bahwa ini adalah panggilan kita untuk memberitakan tentang kebenaran, tapi juga menyatakannya dalam kasih. Jadi kasih Amin. dalam kebenaran gitu. Oke, kembali ke pertanyaannya Bro Hosea tadi. Kristen progresif sebenarnya lahirkan 1900-an. Jadi ini sebuah respon. Jadi gini, mungkin agak sedikit historical, tapi paling nggak ini penting supaya kita teman-teman juga tahu ya perjalanan sejarah secara overview saja ya, nggak bisa terlalu detail. Tapi gini, setiap zaman itu selalu seperti sebuah bandul, bandul kayak kalau jam yang ada bandulnya gitu, teng tong teng itu kiri kanan Hmm, gitu ya. hmm, Nah dalam perjalanan tuh selalu begitu ya. Jadi kiri kiri itu apa sih? Kiri itu ekstrim yang mungkin lebih menitik beratkan rasio, keteraturan, ya, doktrin, ya, sebuah yang kalau kita bahasanya tuh biasanya kita memegang apa namanya ajaran para rasul yang ortodoks ya, yang konvensional gitu ya. Jadi iya, orang-orang iya. yang pegang dalam konteks rasio. Tapi sekali lagi ya, ortodoks juga sebenarnya nggak gitu banget sih. Cuma saya mau gambarkan ini seperti bandul satu rasio, satu lagi itu selalu gambarannya tentang kebebasan, tentang perasaan, otonomi diri, dan selalu begitu. Jadi kalau kita membacanya dari pertama, itu sebenarnya benih-benih progresif itu ada. Jadi apa sih Kristen progresif? Kristen progresif intinya adalah sebuah kepercayaan yang tidak lagi mau dibelenggu oleh sistem-sistem atau tradisi yang ada. Jadi dia tuh selalu menitik beratkan tentang apa itu kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus. Nah ini yang menariknya sebenarnya. Karena dia Hmm, selalu menganggap dirinya tuh Kristen gitu loh. Ya iya, walaupun iya, iya. walaupun secara pandangan ini bertolak belakang banget sama ajarannya Yesus gitu. Tapi dia menitik beratkan tentang Yesus. Apa yang diangkat, apa yang dititik beratkan adalah kasih. Ya makanya selalu tagline-nya adalah gue sayang elo, Yesus sayang elo, Tuhan sayang elo gitu ya. Jadi inilah bentuk dari kasih. Makanya gambaran ini seperti sebuah ungkapan ya, ekspresi anak-anak muda pada tahun begitu ya. Jadi ini pandangan yang kemudian ingin ingin mencoba untuk bebas gitu loh. Makanya efek dari bagian ini kan munculnya LGBT gitu ya. Kayak Hmm, orang-orang gua suka dia, dia suka gua, kan gua nggak merugikan lu, kenapa lu sewot gitu ya. Kenapa iya, kok betul. gereja nggak bisa terima. Ini kan jadi akhirnya begitu tuh larinya tuh banyak banyak hal gitu. Jadi makanya kalau ngomong tentang Kristen progresif, by definition tuh memang banyak banget, tapi intinya adalah sebuah pandangan Kristen, sekali lagi ya, gua ngomongin Kristen karena dia tetap percaya pada Yesus gitu, yang tidak mau dibelenggu oleh sistem-sistem tradisi, doktrin dan seterusnya. Jadi dia pengen progresif itu yang kebenarannya. Jadi kita tuh bisa melihat Alkitab itu dengan otonomi diri. Gue pengen lihat dia sebagaimana gue lihat gitu loh. Makanya hal-hal yang selalu bersinggungan dengan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu biasanya nggak diterima gitu. Ya, gimana dengan pertanyaan misalnya orang-orang di pedalaman itu selalu diangkat gitu. Isu itu selalu diangkat ya. Gimana dengan mereka yang nggak pernah dengar Yesus? Masa Tuhan bakal masukin mereka yang masuk ke dalam bakalan nolak mereka yang nggak pernah dengar tentang Yesus misalnya. Atau Hmm, misalnya pertanyaan yang sering muncul, saya punya teman, baiknya minta ampun, lebih baik dari orang yang punya agama misalnya. Bagaimana mungkin orang ini nggak percaya Yesus lalu masuk ke neraka. neraka? Iya. Jadi unsur-unsur yang sifatnya kasih itu lebih dititik beratkan. Tapi sekali lagi ya, ini juga kan jadi PR besar. Kenapa? Ya aku bilang tadi, gereja pada zaman now juga begitu gitu loh. Selalu ada Hmm, titik penekanan. Ya tadi aku bilang, beberapa gereja penekanan kepada rasio misalnya. Khotbahnya tuh dalam banget gitu ya. Ya, tapi terasa seperti ya bagi anak-anak muda kok kering gitu. Ya, nggak hmm, ada sebuah bentuk ungkapan ya misalnya tepuk tangan, angkat tangan atau waktu nyanyi menangis dan seterusnya. Ada yang dikondisikan begitu. Ya, sekali lagi ya, ini saya ngomong dalam konteks yang lebih umum aja ya. Di iya. bagian yang berikutnya menekankan rasa gitu. Ya kita ngomong ekstrim aja lah orang-orang dalam denominasi apa Protestan gitu ya. Seperti saya kan lahir di gereja gereja suku ya, seperti HKBP, GBKP Hmm, gitu ya. Misalnya kalau di Jawa tuh GKJW dan GKJW. seterusnya. Iya, saya nggak tahu teman-teman di sini yang menyimak podcast ini juga mungkin aliran yang pernah di sana ya. Itu kan
kayak kaku banget gitu ya, kayak Iya, kaku iya, gitu ya, iya. duduk, berdiri gitu ya, dikondisikan begitu gitu ya, make piano aja. Bahkan waktu itu kan juga sempat ribut ya tentang band lah, nggak boleh pakai band, nggak boleh pakai ini. Saya nggak tahu di Jakarta ya, tapi di Surabaya tuh ada juga tuh, ya Sama nggak juga sih. boleh, Sini juga ada sih, sama Bang. ya. Iya. Ya kita ini menyembah Tuhan bukan entertaining, kita bukan konser atau apa Iya, gitu iya, kan. iya, iya, Nah, di iya. ekstrem yang lain, ya itu tadi titik penekanannya tentang perasaan. Akhirnya khotbahnya khotbah yang enteng dalam tanda kutip ya. Iya. Misalnya 3 cara untuk menjadi sukses dalam Tuhan, Jadi kayak motivasi bagaimana ya. iya bener, kayak Em, khotbah-khotbah motivasi iya, gitu. iya, Nah iya, nah iya. bagian ini kan sebenarnya Kristen progresif tuh masuknya di situ. Jadi selalu ada bandul yang ingin meresponi sebuah zaman gitu. Wah. Tapi kalau misalnya saya mendefinisikan kata progresif itu sendiri, Bang, bukankah seharusnya kita berkata progresif itu sebuah kemajuan gitu? Karena nggak tahu sih kalau dari yang saya dengar ya, pengajaran ini bertitik berat kepada eh, tadi nalar gitu, logika. Maksudnya yang tadi kan kayaknya nggak mungkin deh Tuhan tuh sebaik itu kok masukin kita ke neraka kalau hidup lu baik-baik aja gitu kan. Jadi kayak sistem teologinya atau bagaimana berpikir tentang firman Tuhannya dari sisi logika gitu. Tapi sebenarnya balik lagi kalau kita mengerti tentang apa yang dinamakan dengan terang Roh Kudus, pewahyuan, revelation gitu kan. Hmm. Itu kan harusnya sebenarnya bersifat progresif juga gitu. Nah Tapi iya. beda sumber sumber pemikirannya gitu. Iya, mungkin kita perlu menyamakan dulu ini ya, menyamakan dulu. Saya kan gini ya, manusia itu kan kompleks ya. Jadi Hmm, kompleksitas manusia itu kan nggak melulu tentang rasio. Misalnya tadi, apakah pertanyaan tentang bagaimana mungkin Tuhan memasukkan orang baik ke dalam neraka neraka. misalnya. Hmm. Itu memang kan difikirkan dengan rasio. Tapi apa yang membuat seseorang berpikir demikian itu kan perlu diuji ya. Masalahnya gini, Hmm. kita harus mengakui sebagaimana kita ada hari ini kan bentuk dari akumulasi masa lalu. Hmm. Ada sebuah tempat di mana kita dididik dalam kultur apa. Ya, apakah kita tadinya Kristen? Kalau Kristen modelnya seperti apa? Kita tuh punya punya beban tradisi dari masa lalu, suka atau tidak Hmm. lah ya. Jadi beberapa anak-anak tuh sejak kecil ya saya lihat ada yang doanya udah angkat tangan SD gitu, doanya gitu, udah kayak gitu. Kan itu sebenarnya kan di dalam ketidakmengertian dia, mungkin ya tidak Iya, terlalu paham, lalu kemudian mengikuti apa yang terjadi. Dan iya. yang berikutnya ada sesuatu hal yang menjadi beban tradisi, bukan cuma beban tradisi tapi juga beban masa lalu. Beban masa lalu tuh misalnya dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan Hmm. misalnya dibully gitu ya, diomongin miskin gitu ya. Iya, Nah iya, iya. narasi-narasi masa lalu itu membentuk apa yang kita percaya. Makanya teologi kemakmuran bagi beberapa orang it works gitu. Teologi kemakmuran ya Hmm. prosperity gospel. Karena Prosperity. bagi mereka, mereka mencoba untuk membalut luka lama mereka yang dibully karena dia miskin dengan meyakini Tuhan itu akan memberkati dia. Dan sekali lagi Hmm. itu narasi yang bukan bukan baru ya, maksudnya sudah lama gitu loh. Jadi seperti Karl Marx gitu ya, Rousseau, Immanuel Kant, itu selalu Hmm. membuat mencetuskan sebuah rasio tadi ya, nalar tentang doktrin atau kebenaran, itu terkait dengan apa yang dilihat gitu loh. Ya. Misalnya kaum borjuis yang kemudian beragama terus memperbudak orang lain. Ya, lalu muncullah teologi-teologi yang mengatakan enggak, kita harus menyamaratakan semuanya gitu loh. Kita nggak boleh memegang memegang sebuah keyakinan kalau Tuhan itu kasih lalu ada budak. Nah, muncullah teologi-teologi tertentu. Nah, sama gambarannya sebenarnya. Nah, kalau tadi ngomong tentang apakah teologi apa Kristen progresif itu pakai rasio? Ya pastilah pakai rasio. Cuma apa yang menguasai rasionya itu menjadi sebuah pertanyaan gitu. Apa yang membuat dia itu berpikir seperti apa yang dia pikirkan. Makanya di dalam ilmu filsafat itu menarik ada yang namanya epistemologi. Ya, mengapa saya percaya apa yang saya percaya? Alasannya apa saya percaya sesuatu? Mengapa saya berpikir apa yang saya pikirkan? Nah, itu kan pertanyaan yang kita harus jawab dulu gitu loh. Makanya orang-orang tertentu yang kemudian mencetuskan sebuah progresif ya, Kristen progresif, lalu mengangkat isu ini mengabaikan kebenaran, tidak lagi mau memegang sebuah apa kebenaran yang solid, yang mutlak. Ini kan jadi pertanyaan, mungkin ada sesuatu beban di dalam diri mereka sehingga mereka itu memperjuangkan hal tersebut.
gitu. Nah, itu kurang lebih yang mungkin kita bisa bisa mencoba untuk meresponi. Misalnya, ada orang nih, ini gampang lah ya, contoh ya, ada orang datang sama saya, perempuan nih, dia curhat. Dia bilang sama saya, "Kak Joy, saya ini udah pacaran sama orang ini 6 tahun. Selama 6 tahun, dan ya, selama 6 tahun dia selingkuh dari saya 10 kali." Faktanya dia selingkuh, dia berpikir, show must go on atau gua mau berhenti. Terus dia tanya saya, "Kak Joy, kalau misalnya begini gua harus ngapain?" Gue bilang, "Ya putusin mumpung belum nikah ini." 6 tahun 10 kali. Dan si perempuan ini, si wanita ini mengatakan, "Tapi gue nggak bisa putus sama dia." Nah ini kan ya. Nanti pertanyaannya kenapa? Dia pakai nalar. Lalu dia bilang, "Saya membutuhkan dia." Ini kan rasio yang kemudian dikendalikan oleh perasaan. Hmm. Jadi ada sebuah kebutuhan yang bagi sang wanita itu terpenuhi melalui kehadiran laki-laki tersebut. Sehingga dia mau ngapain aja, selama dia ada bersama dengan saya, that's fine, that's okay. Kan ini kan sama ya, misalnya isu-isu tentang minta maaf kepada rekan-rekan yang hari ini menganut LGBT misalnya. Ada sebuah desire, perasaan nih, kenapa gue suka sama sejenis dan seterusnya. Apakah ini masalah genetik? Apakah ini masalah kromosom? Apakah masalah masalah yang sifatnya itu, oh memang Tuhan menciptakan saya? Enggak. Seringkali yang terjadi adalah beban masa lalu gitu loh. Ya, beban masa lalunya apa? Dia lihat bapaknya misalnya laki-laki ya, suka mempersekusi istrinya, mamanya. Lalu dia punya pacar selingkuh. Lalu dia punya bayangan dan punya sebuah masukan informasi, laki-laki itu jahat ya. Hmm. Faktanya gue ngerasain itu, laki-laki itu jahat. Lalu dia punya best friend wanita gitu kurang lebih ya. Akhirnya dia merasa nih, yang mengendalikan dia akhirnya rasa nyaman, kenyamanan. Ya, kalau orang sudah pakai perasaan, kadang-kadang nalarnya sudah nggak lagi rasional. Dan sekali lagi itu manusia ya, kompleksitas kita kan manusia begitu ya. Gampangnya gini deh, kalau kamu pernah dilukai sama seseorang, lalu kemudian orang itu bertobat, ya jadi baik gitu ya. Tapi Anda tidak bisa mengampuni orang itu. Perhatikan, apa yang baik yang dia lakukan pun pasti terlihat jahat bagimu. Hmm. Pasti terlihat jahat. Kenapa? Yang main bukan nalar, Iya, bukan iya. fakta dia sudah berubah. Tapi perasaan yang nggak bisa mengampuni, perasaan yang merasa ini orang udah pernah jahat sama saya. Orang kalau sudah ilfeel, lihat ya, orang kalau sudah hilang feeling, mau diapain aja nggak bisa, bro. Ya bakal gitu-gitu juga, bakal merasa, aduh nggak deh gitu. Kayak ada sebuah defense mechanism gitu. Makanya Alkitab tuh mencatat kalimat yang baik ya, Roma pasal 12 ya. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budimu. Iya. Ya, renewal mind. Jadi pikiran tuh harus di renewing terus, harus diperbaharui akal budi kita, mindset. Makanya di dalam iman Kristen, pertobatan itu bukan orang berubah dari jahat jadi baik. Hmm. Kata Yunaninya kan metanoia kan. Itu Betul. perubahan mindset Perubahan. kan sebenarnya. Hmm. Iya, perubahan mindset, cara berpikir. Pertobatan itu berarti orientasi hidup. Bukan masalah jahat Hmm. jadi baik loh, bukan. Iya, Karena iya, kalau iya, mau iya. jahat jadi baik aja nggak usah jadi orang Kristen, bisa kok rasanya. Betul kan Betul. sih? Ya faktanya di dunia ini banyak kok orang yang nggak percaya Yesus tapi hidupnya jauh lebih baik, adalah faktanya. Nah itu yang tadi yang kemudian jadi titik balik di mana Kristen progresif mengatakan ya ada orang baik loh gitu loh. Di sekeliling kita tuh ada banyak orang baik. Nah kan pertanyaannya menjadi menjadi kalau mau digali lebih dalam, apakah kebaikan itu kan? Betul nggak? Ya, apakah kebaikan itu hanya dinilai dengan apa yang kelihatan, orang itu bawa sesuatu, membantu orang lain? Kan enggak kan? Kan ada sesuatu yang mendorong dia melakukan kebaikan, namanya itu motivasi. Dan Hmm. motivasi itu bicara apa? Motivasi itu bicara tentang benar dan tidak benar. Ya. Jadi kebenaran itu Hmm. ya dalam bahasa Yunani itu ada dua, ada aletheia, ada dikaiosune. Ya. Aletheia itu kebenaran mutlak. Makanya waktu Yesus berkata, I am the way, the truth, the life. The truth di sana tuh aletheia, kebenaran yang mutlak. Dia nggak berubah. Tapi pada waktu kita ngomong dikaios itu kebenaran yang terus berjalan gitu. Jadi saya hari ini bohong, besok nggak bohong lagi. Nah itu kalau konteksnya progresif tuh sebenarnya poin pentingnya di sana. Jadi yang progresif tuh yang mana? Yang progresif tuh jangan aletheanya gitu loh. Jangan kebenaran mutlak yang kamu ganggu gugat.
Tapi gimana kita merespon kebenaran itu yang harusnya progresif. Makanya dalam iman Kristen ada progressive sanctification kan gitu. Ada Hmm. pengudusan yang terus-menerus Terus menerus ya. progres Iya, ya. iya, Jadi iya, iya. bukan di kebenaran mutlaknya karena gima pun juga ya. Saya yakin di dunia ini tidak mungkin segalanya tuh relatif. Semua orang bisa punya selera. Gua sukanya makan pecel, gua sukanya makan rawon, gua sukanya siobak. Itu selera. Tapi ada kebenaran mutlaknya apa itu? Semua orang butuh makan. Iya. Sama gitu loh. Gue punya selera mobil Jepang, gue punya selera mobil Korea, gue punya selera mobil. Tapi kita bicara yang objektif apa itu? Ya mobil itu ada bannya gitu, ada 4 ban. Nah kita bicaranya hal-hal yang objektif gitu, yang semua itu menjadi kebenaran yang mutlak gitu. Kalau mobil nggak ada bannya saat ini ya kita ngomong ya mungkin bukan mobil kan gitu ya. Kan Iya, selalu ada betul. hal-hal yang mengidentifikasi itu mobil kan. Iya, Ya. iya, iya, Kalau iya. misalnya udah terbang ya mungkin bukan mobil ya. Mungkin pesawat gitu ya Iya, namanya udah iya. berubah gitu. Iya, iya, iya. Berarti kalau gitu eh, yang dinamakan dengan progresif ini atau Kristen progresif ini sesuatu yang bisa dikatakan bukan lagi objektif secara umumnya ini, tapi ini emang ada Betul, yang sifatnya iya. apa ya sesuatu yang rasa yang memang ya gue sukanya begini gitu, Mm-mm. ya Dan kan? itu tadi kan yang saya bilang kayak bandul gitu bro Hosea. Iya, 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 iya. Kenapa ini terjadi? Karena inilah di faktanya, sejarahnya, gereja juga harus otokritik sih. Ini kan mulainya misalnya secara cepat aja ya, 300 sekian Konstantin eh, membuat Roma jadi Kristen, kan gitu. Hmm, Akhirnya negara sama agama jalannya tuh bareng tuh. bareng, iya betul, Ya akhirnya tanpa sadar otoritas negara dan gereja itu sama. betul. Nah, terjadilah sebuah sebuah ya ini apa ya namanya ya, ya rapot merahnya gereja ya salah satunya. Hmm, Ketika hmm, orang-orang yang menemukan ilmu pengetahuan sains, misalnya Galileo Galilei, Kopernikus ya menemukan bahwa hmm, pusatnya adalah matahari, kita ini hmm, berputar, itu kemudian dimasukin penjara sama siapa? Sama gereja. hmm, Mungkin jadi rasanya tuh lu harus pilih. Lu percaya ada Tuhan atau lu saintis. Jadi kayak gitu gitu rasio atau iman nggak bisa di jalan bersamaan. Nah kan sekarang yang kita mau encourage ke anak-anak pemuda gini, diskusi tentang sains itu bisa berjalan bersamaan loh dengan iman. Loh kok bisa begitu Pak? Karena alam semesta ini yang adalah sumber ilmu pengetahuan ya dalam tanda kutip ya, itu juga diciptakan oleh Tuhan. Jadi narasi Alkitab, wahyu khusus, dengan narasi alam semesta, teknologi, ilmu pengetahuan, wahyu umum, itu nggak mungkin kontradiksi dong. Kan semuanya sumbernya sama, sumbernya kan Tuhan gitu loh. Jadi iman dan ilmu itu kan harusnya bisa berjalan barengan. Nah, kalau kembali kepada sejarah, penekanannya kepada apa? Iman gitu. Jadi sains tuh seakan-akan wah enggak deh, sampai masuk ke abad pencerahan, Renaissance misalnya. Orang kemudian menekankan rasio, membuat sebuah kebebasan. Semua itu buat cepat sekali. Akhirnya mereka menganggap, udah deh nggak usah pakai iman. Ilmu ini akan menjawab pertanyaan pergumulan manusia. Sampai akhirnya meledaklah perang dunia kan. Perang dunia satu, perang dunia dua, lalu orang berpikir, waduh ini kok yang kita mau harap-harapkan ilmu pengetahuan membawa dampak yang baik malah kok jadi blunder gitu ya. Akhirnya orang itu tadi seperti bandul. Ya, orang kemudian merasa enggak deh, enggak ke science gitu. Ya, lalu muncullah hal-hal orang-orang tertentu yang tadinya menganggap rasio itu menjadi penting, sekarang enggak. Sekarang otonomi diri gitu, perasaan kasih. Kan kan dia mikir gini, lu bisa mengasihi aja kan itu pilihan bebas ya. Betul nggak? Kan itu pilihan bebas. Pilihan bebas itu kan tidak boleh ada barikadenya gitu, nggak boleh ada kayak bingkainya. Sebebas-bebasnya lu kan lu harus bebas. Nah, ini pertanyaannya menarik ya. Berarti kalau gitu, Pak, apakah kita semuanya punya kebebasan yang mutlak? Jawabannya enggak. Karena waktu kita ngomong kita ini bebas, waktu kita memilih sesuatu yang kita pikir itu bebas, sebenarnya nggak bebas juga. Kenapa? Karena mungkin ada hal-hal tertentu di masa lalu yang membuat kita itu suka warna hitam daripada warna merah. Ya. Kalau Bro saya pernah tahu ada mentalis ya. Jadi magician tuh mentalis ya. Kan iya, dia iya. bisa kayak tebak ya. Jadi dia nulisin jawabannya dulu dalam sebuah kotak, ya lalu orang suruh tebak. Ya. Hmm, 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 Ngomong-ngomong hmm. begitu dibuka, bener. Keluar, Dan juga iya. iya.
kayak sama gitu loh, kok bisa tahu apa yang gue pikirin. Sebenarnya kan itu ada ilmunya. Iya. Ilmunya adalah merekayasa seseorang merasa seolah-olah dia bebas memilih, padahal si mentalis ini udah mengarahkan orang tersebut gitu loh, untuk milih ini. Nah, itu kan by data, ada apa probabilitas ya. Dari 1 sampai 10 misalnya, pilihlah satu angka misalnya. Dia udah survei itu. Ya dengan cara banyak hal ya, dia mengulang kata-kata yang ada gajah, tiga, gajah, garam, ga gitu misalnya. Jadi orang Hmm, tersebut tanpa sadar tuh tiga. Dia pilihnya gitu tiga karena ada tiga, iya, iya, gajah, ada iya. garam, ada apa gitu ya. Tapi waktu dia milih tiga, apakah bebas? Ya bebas, dia ngomong saya mau pilih tiga. Tapi pada saat yang sama dia sudah di mindset kan, udah Iya, diatur iya. ya tanpa sadar. Jadi kalau kita ngomong apakah kita ngomong kita bebas mutlak, ya nggak Enggak, bisa enggak sih. juga sih, iya, 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 iya. nggak bisa. Pasti ada sesuatu yang membuat kita itu berpikir kenapa kita pilih itu. Atau kita mungkin apakah kita bebas mutlak? Kalau gitu bebas mutlak bisa nggak kamu terbang? Kan enggak kan? Iya, Nggak punya sayap gitu loh. Jadi kebebasan kita pun dibatasi oleh ketidakmampuan kita gitu. iya. Nah ini kan secara teologi kan jadi penting. Apakah Allah itu maha kuasa? Yes. Kalau gitu apakah Allah yang maha kuasa bisa bikin dosa? Tidak. Jawabannya tidak. Iya, Karena sifat Allah bukan cuma maha kuasa kan gitu. iya, Kan iya, ada kekudusan. Jadi Allah saja di dalam dirinya sendiri itu bergerak di dalam kemahakuasaan, itu bergerak bersamaan dengan sifat-sifat yang lainnya. Ya iya, apalagi manusia, bro. Kalau kita mau memperjuangkan kebebasan, kan kebebasan tanpa batasan kan kebablasan jadinya. Ya iya, itu tadi menentang semuanya, nggak suka, pokoknya suka-suka gua kayak gitu. iya sih. Bahkan juga kalau kita nggak hati-hati ya Bang, saya pernah dengar juga satu satu perbincangan gitu ya bahwa, oh jangan-jangan ya Tuhan Yesus waktu dia masih di muka bumi kan kita nggak pernah tahu masa mudanya gimana gitu. Kayak nggak mungkin ya kalau cowok nggak lakukan hal yang aneh-aneh gitu kan ya. Nah itu bisa jadi buat anak-anak muda yang apalagi kalau kita mau bilang kita kritis ya, itu kayaknya juga kita kalau nggak hati-hati bisa bisa terjebak gitu Mhm. karena kan dengan pernyataan dengan yang di Kristen Progresif ini berkata bisa aja Alkitab salah katanya kalau nggak salah Betul, kemarin itu. iya, betul, betul. Bisa bertentangan gitu. Ya itu tadi kan udah, kan jadi kesulitannya adalah kan gini. eh Kamu bisa percaya apapun yang kamu mau, tapi apapun yang kamu percaya itu belum tentu benar gitu. Ya, jadi selalu kita tuh harus memikirkan ulang apakah yang kita percaya ini adalah sebuah kebenaran. Saya contoh tadi perihal tentang apakah Alkitab itu bisa salah. Ya, kita punya sebuah keyakinan. Keyakinannya adalah 2 Timotius 3 ayat 15-16 bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Jadi kalau diilhamkan itu kan dinafaskan, theos pneustos, ya Hmm. dihembuskan. Jadi waktu dihembuskan Tuhan menggunakan manusia itu tidak secara mekanikal, dia tiba-tiba nggak sadar terus dia nulis seperti wah terus tiba-tiba jadilah Injil Markus, Matius, nggak gitu. Tuhan menggunakan segala sesuatu dalam dirinya, dalam diri penulis tersebut, tapi tetap menjaga supaya isinya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah itu peran Roh Kudus. Nah apakah kita bisa percaya itu? Ya itu tadi kebenaran mutlaknya begitu. Makanya waktu kita mendekati Alkitab kan ada inspirasi Alkitab, ada iluminasi Alkitab, ada pewahyuan gitu. Nah ini kan yang jadi penting. Apakah pewahyuan itu revelation ya, revelation? Apakah sudah selesai? Buat saya sudah selesai. 66 kitab itu sudah selesai gitu loh. Ya, jadi kalau hari ini ada orang mengatakan, gue dapat sesuatu dari Tuhan. Ya lu harus cek 1 Tesalonika 3 kalau nggak salah. Ya harus menguji segala sesuatu dan peganglah yang benar. Mengujinya dengan apa? Dengan kebenaran yang mutlak, firman gitu. Jadi revelation-nya itu sudah selesai. Ya. Yang belum selesai adalah iluminasinya. Iluminasinya adalah waktu kita baca firman, Tuhan bicara secara pribadi untuk bertobat, untuk mengampuni orang lain. Makanya itu tadi progressive sanctification-nya kan di sana prosesnya. Hmm, iya, iya, Jadi iya. kalau kita mempertanyakan hal-hal yang sudah mutlak, ya menurut gua sih kita nggak kemana-mana ya. Kita bisa berjalan di tempat aja karena di dalam semua sistem ilmu pengetahuan pun selalu akan ada yang mutlak ya. Ada orang yang mau mengatakan 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 2 gitu ya. Dua itu mutlak nggak gitu? Terus ada orang ngomong ya tergantung, tergantung apa? Tes, Tergantung tes. perasaan atau tergantung konteks. Ya ada orang ngomong sama saya
Pak Joy, kalau misalnya di marketing nggak bisa sih 1+1 2, ya kita nego aja ya. Kalau 1+1 mau 3, gua setuju, lu setuju, ya kita jalan gitu. Iya, iya. Jadi kitanya yang menentukan sebuah kebenaran yang sifatnya mutlak gitu. Ya ini Hmm, seperti misalnya apa nih? Nih warna ini ya, nih ada kotak. Warnanya apa nih? Hitam gitu. iya. Hitam. Nah, hitam itu kan bukan karena kita ngomong dia hitam kan. Kebenaran itu kan mutlak bukan karena kita ngomong. Lu mau ngomong dia merah juga dia tetap hitam gitu. Iya, betul. Nggak usah harus ada pengakuan sama. Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Itu bukan karena tradisi ngomong, wah ini benar, konsili A, konsili B. Enggak. Ya, Alkitab itu membela dirinya sendiri gitu. Ya. Hmm, Alkitab itu tuh menjelaskan siapa Alkitab itu sendiri. Sama, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Either you believe it or not gitu loh. Lu mau percaya lu enggak, ya tetap Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena faktanya begitu. Ada klaim, ada fakta kan ini. Kan itu butuh ya. Ya, kan hmm, pertanyaan-pertanyaan sering ditanyakan, mana ada sih di Alkitab Yesus adalah Tuhan, dia ngaku sembahlah aku. Enggak begitu. Tapi faktanya dia mengampuni dosa. iya, Yesus berkata, di mana dua tiga orang berkumpul menyebut namaku, aku ada di sana. iya, Ya, berarti dia maha hadir kan gitu. Dia iya. melakukan mujizat, ya, dia bangkit dari kematian. Gitu. Ini kan fakta-fakta yang ada. Jadi waktu dia mengklaim kebenaran, dia bukan cuma sekedar mengklaim, tapi faktanya menjelaskan itu. 500 orang lebih melihat penampakan Yesus. Ya kalau cuma 1 2 orang mungkin halusinasi ya. Ya. Kan ya itu kan jawaban alternatifnya gitu loh. Iya, Kubur iya. sampai sekarang juga nggak pernah dibuktikan. Ada seorang penulis namanya Lee Strobel, agnostik dulunya. Ya ada Case for Christ, ada filmnya itu sekarang, ada bukunya terus dia filmin. Agnostik, tokoh fakta gitu. Dia seorang jurnalis. Lalu apa yang dia lakukan? Dia menginvestigasi siapa Yesus dengan ilmu pengetahuan dia. Ya, dengan cara dia cari ke TKP, lihat kasus tentang kebangkitan, tentang kematian, benar atau enggak, apakah ini sebuah mitos, semua dicek sama dia. Sampai pada hasil konklusinya dengan pendekatan ilmu pengetahuan, berarti ilmu pengetahuan. Dia kemudian percaya Yesus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini berinkarnasi. Lalu dia mati menebus dosa manusia dan dia bangkit. Jadi sekali lagi ya, diskusi iman Kristen tuh sangat terbuka gitu. Makanya sekali lagi podcast ini mungkin kita juga mengajak anak-anak pemuda ya. Jangan cuma sekedar ya beriman aja gitu. Enggak. Kristen tuh nggak cemen gitu lah. Maksudnya lu mau bertanya, yuk kita bertanya. Ya, tapi jelasin dulu pertanyaannya untuk apa gitu loh. Jangan membangun benteng dulu gitu maksudnya. Gue udah nggak Hmm, suka, gue udah nggak mau gitu ya. Akhirnya kita jadi orang yang tanpa sadar tuh itu tadi, yang Kristen progresif tadi, ya. Pengennya bebas, tapi kebebasan itu malah membatasi kita untuk membuka diri. wah ini penting banget Ya. nih. Karena jadi denial kan, tanpa Iya, sadar iya, dia bilang gua nggak percaya. Loh kalau gitu ya iya, kita nggak bisa diskusi dong kalau lu udah mengklaim gua nggak percaya iya, Alkitab adalah kebenaran absolut, kan jadi sulit ya. iya, Ya, jadi iya. blunder gitu loh. Jadi kalimat itu justru jadi sebuah kalimat yang membatasi dirinya sendiri. Katanya ngomong bebas. Ya kalau ngomong bebas ya critical thinking dong. Ya Iya, betul nggak sih? betul. Ya Iya, kita iya, duduk iya, iya. bersama, kita ngobrol bro gitu. Iya, iya. Ngobrol apa yang menjadi keberatannya. Nanti ujung-ujungnya gue khawatir ya. Ujung-ujungnya adalah ini bukan masalah argumentasi, bukan filosofis gitu. Ini masalah tentang eksistensialis, eksistensialis itu pergumulan kehidupan manusia ya, penderitaan. Kenapa ya kok ada penderitaan? Kenapa gua menderita? Ya, kejahatan. Dari mana datang kejahatan? Kenapa? Karena hidup gua kok dijahatin orang terus gitu ya. Terus Hmm, misalnya pertanyaan kematian. Kenapa ya orang baik kok mati gitu ya? berarti iya. Ya, ada sebuah buku tuh yang bagus ya, When Bad Things Happen to Good People. Kenapa hal-hal yang buruk terjadi Buruk kepada terjadi. orang baik Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu pertanyaan eksistensialis yang kemudian nggak gampang gitu loh membenahinya. Ya kan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengambil pilihan LGBT, agnostik gitu ya. Kadang-kadang kayak sebuah bentuk escape aja gitu ya. Karena gue dulu begitu bro. Gue dulu berasa Hmm, lebih gampang memilih ateis. Nggak usah banyak penjelasan. Lu mati kemana? Ke tanah. That's it. iya, iya. Ngerti gak sih? Karena apa yang lu omongin tentang
surga, neraka, nggak pernah ada yang ke sana gitu loh. Nggak pernah ada yang bisa menjelaskan secara empiris Iya, ada iya, apa enggak gitu loh. Apakah reinkarnasi berputar, mati kalau jelek misalnya jadi binatang ya, atau iya, karmanya baik jadi naik 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 derajat gitu ya. iya, iya. Nggak ada gitu loh bukti empiris. Jadi lebih baik memilih ya kayaknya lebih bagus ateis ya. It's much better easy gitu loh. Ya Masuk hidup logika aja aja semua gitu iya, ya. heeh, ya Iya udah kan? kita lebih milih bagian yang lebih lebih gampang aja. Akhirnya tanpa sadar kita menolak semua diskusi. Hmm. Kan ateis kan gitu. Ateis kan bukan berarti tidak percaya Tuhan kan. Ateis kan menyangkali keberadaan Tuhan. Denial kan. Hmm. Ya, denial. Makanya seorang ateis itu pernah ngomong sebuah kalimat yang blunder menurut gue. Dia bilang gini, thanks God there's no God. Puji Tuhan nggak ada Tuhan. Nggak ada tuh. Tapi kamu puji Tuhan nggak Puji ada Tuhan. Tuhan. Berarti pada saat yang sama dia mengakui ada Tuhan. Iya, iya. Ada Oke. pribadi itu. Nah, mungkin kalau dari Bang Joy sendiri, eh, kira-kira apa sih yang bisa mulai kita lakukan sebagai anak-anak muda atau mungkin ya sebagai orang Kristen lah, supaya kita tidak sampai terjebak tadi kan seperti bandul itu ya, bisa terlalu ke kiri. Itu kan yang seringkali jadi sumber perpecahan bisa bisa dibilangnya dalam Hmm. dalam berjemaat atau bergereja gitu. Jadi, nah sebenarnya sikapnya seperti apa sih yang baik yang kita perlu miliki nih sebagai orang Kristen yang supaya tidak terjebak dengan hal-hal seperti ini, apalagi ya sampai menyangkali keberadaan Alkitab lah, firman Tuhan yang sudah jelas juga jadi dibuat putar-putar gitu kan. Nah, Hmm. kita mesti gimana Iya. sih Bang? Ya, menurut gue sih kita kita butuh keseimbangan antara rasa dan fakta ya. Eh, ya memang nggak gampang ya saya tahu ya. Misalnya contoh beberapa anak muda hari ini menikmati ibadah yang bisa mengekspresikan diri ya. Hmm, Ya hmm, hmm. bisa ya memang kulturnya begitu dan saya bersyukur ya dengan gereja yang seperti ini maksudnya. Tapi di sisi yang Ya, lain juga harus dibarengi dengan pengajaran yang solid ya. Penafsiran hmm, Alkitab yang bertanggung jawab. Kita diajak untuk berpikir, nggak cuma sekedar dikasih dikasih konklusi ya, doa sama ya, Tuhan, baca Alkitab ya, iya, iya, iya. berpuasa gitu ya. Pasti akan itu pengalaman-pengalaman yang eksperiental dari pendetanya. Rasanya ya saya sekali lagi ya saya bukan naif dan ngomong itu nggak penting sih. Cuma kan pengajaran yang solid itu kan berasal dari firman Tuhan. Jadi Hmm, titik keseimbangan makanya gue percaya gini, gue harus akui, gue jalurnya hari ini reform. Reform tuh bukan denominasi ya, saya mau disclaimer dulu ya. Saya bukan gereja reform, bukan. Saya punya semangat tuh reform. Reform tuh back to the Bible, kembali ke Alkitab. hmm, Menjadikan Alkitab itu satu-satunya otoritas di dalam hidup. Jadi apapun tentang tentang apa yang Alkitab katakan. Dan juga saya gospel center. Saya eh, punya keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. iya Injil betul. itu mentransformasi hidup. Ya. Lalu saya juga percaya bahwa di dalam konteks itulah kita yang sudah mengalami Tuhan itu juga mau mengenal Tuhan. Makanya saya selalu di mana ngomong iman itu titik temu antara pengenalan dan pengalaman. Lu Hmm, semakin kenal itu dengan rasio, lu mengalami Tuhan itu dengan rasa, dengan sebuah pengalaman kehidupan. Ya, hmm, belajar untuk menangis, bertobat, hmm, meminta ampun, ekspresi. Waktu kita bernyanyi tentang pujian yang mengingatkan akan karya pengorbanan Kristus, kita disentuh hatinya. Betapa saya iya, manusia yang berdosa ini, tapi engkau mau menyelamatkan aku yang sebenarnya tidak ada yang satu hal pun yang baik sehingga engkau mau mati bagiku. Dan itu hmm. mendorong mendorong kita untuk apa ya? Untuk melihat diri itu utuh gitu. Makanya gue selalu joke sama teman-teman kita buat gereja rematik aja ya, reform karismatik. Rematik. Ya reform karismatik gitu loh. Jadi ya mungkin kan karismatik juga kan diambil dari karismata kan Iya, iya, karunia-karunia karunia. Ha. melayani atau Iya, iya. gereja-gereja tertentu yang menitik beratkan. Tapi harus dibarengi dengan pengajaran yang ketat. Jadi Iya, kalau betul. itu bisa kombinasi, rasanya itulah yang sebenarnya menjadi panggilan kita. Dan kalau poinnya tadi pertanyaan Bro Hosea, gimana nih kita supaya bisa menjaga itu ya, ya tetap mempunyai relasi kasih yang sejati ya. Ingat ya, relasi kasih yang sejati itu harus menghindari dua ketegangan. Satu transaksional, satunya lagi itu antinomian. Antinomian itu tanpa hukum, ya menganggap Mhm. murah kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Jadi akhirnya udah deh kita nggak usah ngomong hukum Taurat, perpuluhan nggak usah segala macam. Pokoknya kita bertobat, Tuhan mengampuni kita. Jadi rasanya tuh kayak antinomian. Ini juga
menurut gua harus diskusi panjang lebar. Yang berikutnya Wah. adalah orang-orang yang percaya itu apa ya, legalis ya. Legalis tuh orang yang harus mengikuti hukum supaya bisa diterima Tuhan. Ini ketegangan Hmm. dua hal nih. Ya, jadi orang yang Hmm. merasa kalau gue nggak dapat jodoh, gue dosa apa gitu ya. Kayak ada, Hmm. ya kayaknya gue belum bayar perpuluhan, makanya gue sial gitu. Iya, 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 Jadi iya. ada Transaksional ya. aturan-aturan Iya, transaksional, iya iya, iya, akhirnya iya, iya, legalis iya. kan mengikuti hukum-hukum supaya bisa dikenan oleh Tuhan. Nah ini ketegangan yang dua. Nah relasi kasih yang sejati adalah percaya bahwa orang yang sudah mengalami kasih kebaikan Tuhan akan menyatakan kasihnya di dalam diri dan orang lain dalam kehidupan. Hmm. Iya, Jadi iya, iya. transformasi diri itu kan kayak Yakobus ngomong ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mati. Jadi ya mungkin PR kita sebagai pengikut Kristus tuh menyatakan siapa Yesus di dalam dan melalui hidup kita tuh penting ya. Ya, Hmm. jadi apa ya, anak muda sekarang tuh capek ya ngelihat orang yang sok sok kece, tau gak sih? Sok pinter, kayak sok suci gitu loh ya. Kita tuh Iya, iya, perlu iya. mendekati teman-teman pemuda tuh dengan vulnerable ya, dan mengatakan gue juga masih bergumul bro. Ya. Hmm. Ayo kita jalan sama-sama. Kasih Tuhan tuh nggak pernah berkurang waktu kita gagal. Kasih Tuhan juga nggak bertambah waktu kita berhasil. Iya, Jadi iya, kalau iya. kasih itu adalah kasih yang konsisten, Iya. kita punya sebuah pengharapan gitu loh. Kita nggak Wow. dibuang waktu gagal gitu loh. Iya, Tapi sekali lagi waktu kita berhasil juga Tuhan nggak ngangkat-ngangkat kita gitu. Wah, well done apa segala enggak iya, sih. Ya, kasih Tuhan tuh konstan gitu loh. iya, Nah, iya, dari situ kita mulai belajar untuk ya vulnerable ya. Vulnerable tuh kan orang yang sadar bahwa dirinya tuh juga manusia berdosa gitu loh. iya, iya, Ya, dan itu bisa reaching out. Nah, teman-teman Kristen progresif kan butuh banget itu ya. Ya, iya. mungkin juga nanti yang nonton podcast ini ada yang mengambil pilihan Kristen progresif, yuk kita barengan gitu loh. Kita belajar bertumbuh bersama. Gua nggak lebih baik dari elu gitu loh. Tapi ya kita Hmm. butuh kebenaran untuk bisa menilai apa yang baik. Karena kalau kita cuma ngomong apa yang baik, ya maaf ya. Ya orang korupsi uangnya dibagiin ke orang miskin juga kita langsung ngomong ini Baik nggak ya. benar. Iya, betul nggak sih? Satu sisi Ya baik baik, tapi iya, tapi tapi nggak nggak beres benar. juga. Iya. Iya, Kayak iya. itu kan Kalau Bang, kayak kayak apa? Robin Hood itu betul, ceritanya. betul, betul. Dan kita kan secara aklamasi ngomong, ya lu nggak bisa nyiksa orang lain mencuri sesuatu atas dasar kebaikan. Kita langsung Iya, bisa notice gitu loh. iya, iya, Ya, iya, kita iya. kan merasa kayak misalnya orang tua kita ngebohongin kita gitu ya. Ya, kita bukan anaknya misalnya. Terus dia ngomong ini buat kebaikanmu. Tapi kan kita nggak bisa terima. Iya, iya, Tetap aja betul. kebohongan tuh kebohongan gitu loh. Itu Iya. nggak benar gitu. Itu di dalam diri kita tuh ada gitu loh. Nah itu tadi. Hmm. Jadi kalau kita cuma mengejar kebaikan lalu mengabaikan kebenaran, rasanya kita nggak akan pernah bisa hidup sih dalam dunia ini. Iya, iya. Wow, ini seru banget nih kita bincang-bincang sama Bang Jayamanik. Dan mungkin ini menjadi satu apa ya, satu pengertian yang kita perlu perlu pahami ya. Dan kayaknya bukan cuma di sekolah teologi doang ya, Nih. Anak muda juga perlu belajar apologetik kali ya, supaya kita Iya, of bisa course sih. mengerti mengerti tentang Tuhan itu nggak cetek gitu ya, nggak cuma Iya dari benar. satu kacamata yang Iya. ya tadi ya yang penting kamu doa puasa gitu kan, tapi mendalami mengerti tentang Iya. pribadi Tuhan juga perlu harus kita lakukan gitu ya. Walaupun itu tadi bro ya, tetap kita juga harus paham nggak semua orang tuh expert dalam semua bidang. Jadi Ya betul. ada saksi ahli. Kayak gue Hmm. gini, gue juga nggak tahu sadar ada banyak keterbatasan. Hmm, Ya, hmm, bahkan hmm, kalau hmm. kita masuk teologi aja ada PhD Perjanjian Baru, PhD Sejarah Gereja, banyak Hmm. doktor tapi sudah langsung yang Khusus eh, ya. khusus gitu loh. Jadi Iya, nggak mungkin iya, kita iya. bisa expert. Nah kalau kita anak-anak muda zaman now, ya I think yang paling nggak kita jadi saksi yang sungguh-sungguh ya. Itu tadi kita Iya, kerja apa yang kita percaya dan kita menghidupinya gitu loh. Nah, iya. bagian-bagian yang mungkin kita mau sounding ke teman-teman juga ya please be careful dengan medsos gitu loh. Nggak semua orang yang ngutip ayat firman Tuhan tuh pasti benar gitu loh. Karena Betul. iblis aja ngutip firman Tuhan. Iya, iya. Waktu mencoba Yesus ada tertulis kan gitu loh. Jadi jangan langsung oh ini benar nih pendeta ini. Enggak, kita belajar kritis aja dan nggak ada yang salah kok dengan bertanya. Iya, Makanya tadi iya, kan di iya. awal kita sepakat kan, thank you Bro Brian gitu loh. Kalau kalian
kemudian meng-encourage kita, membuat kita memikirkan ulang apa yang kita percaya. Gue kamsya sih, gue thank you berat sih Hmm. sama Hmm. sama brother gitu loh. Iya, Akhirnya kita iya, wake up gitu loh. Iya ya, bener iya, nggak sih yang gue percaya ini gitu loh. Jangan-jangan yang gue iya. percaya cuma sekedar tradisi kan gitu. Nyokap bokap Hmm. gua Kristen kan gitu. Ya, Iya, dari kecil sekolah minggu, remaja, pemuda, nggak pernah itu tadi berinteraksi dengan orang-orang yang apologetika tadi, ketemu dengan iya. orang yang punya berbagai macam aliran gitu. Nah, begitu Hmm. ada yang gini baru kita mikir, waduh, iya bener apa enggak? Ya, ya, ya. Wow, ini seru banget nih. Nanti kayaknya kita perlu ada episode selanjutnya nih ya. Nanti bersama dengan Bang Joy Manik, kita akan bicara-bicara hal-hal yang seru. Tentu juga tadi ada soal pasangan ya. Saya juga sempat lihat tuh di Instagram ya bicara soal pacaran dan sebagainya itu juga banyak yang menarik. Nanti kita bisa kupas tuntas ya bersama dengan Bang Joy. Sekali lagi thank you banget nih Bang Joy ini buat Iya, waktunya untuk bisa sharing di podcast kita kali ini. Dan jangan lupa untuk pemirsa Anda terus bisa mendengarkan Today's Message Podcast dan klik subscribe tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari setiap episode terbaru dari Today's Message Podcast. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.